Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna 'ala hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf buat bunda-bunda, ibu-ibu sekalian. Kali ini saya duduknya menghadap ibu ya, yang seperti biasanya saya membelakangi ibu-ibu. Kita sama-sama memperhatikan Abi menyampaikan satu kajian. Kali ini mungkin kalau dikatakan saya menyampaikan satu kajian kayaknya belum pas ya Bu ya, karena saya juga masih belajar. Walaupun boleh dibilang kata Abi, Umi sempat sekolah di Mekah sama Abi, tapi saya sangat kecil. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan. Walaupun mungkin ketika nanti penyampaiannya mungkin tidak akan sempurna. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya, mohon diingatkan dan jangan canggung untuk saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita sama-sama belajar. Saya belajar untuk menyampaikan, dan ibu juga belajar untuk menerima apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini merupakan awal dari pagi yang diturunkannya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini insya Allah bismillah, saya ingin membahas satu tema, bukan membahas ya Bu ya, ngobrol kali ya Bu ya, boleh. Maaf saya berdiri, saya akan mencoba untuk ajak ngobrol ibu-ibu tentang satu tema yang boleh dikatakan itu sangat terkenal, ibu-ibu insya Allah sudah tahu semuanya. Ada satu tema, ada satu kalimat yang boleh dikatakan sepertinya itu sederhana sekali, tapi itu mewakili dari seluruh dari ibadah kita. Kira-kira apa Bu? Apa ya Bu? Niat, ya kan? Semua peribadahan kita, seluruh kegiatan kita, baik itu beribadah yang hubungannya dengan Allah ataupun kegiatan yang tidak berhubungan dengan Allah. Misalnya kita mau mandi, ketika kita mau mandi, ibu niat nggak? Ada niat nggak mandi? Ya kan? Punten, ketika kita mau minum, kita ada niat mau minum nggak? Ada nggak Bu? Walaupun tidak diucapkan, kita tidak bismillah, niat saya minum, tidak kan? Tapi di dalam hati kita sudah berniat untuk minum. Artinya, makanya para ulama mengatakan mahalun niyah fil qalbi. Sesungguhnya tempatnya niat itu adalah di mana Bu? Di dalam hati. Walaupun itu beberapa ulama mengatakan niat itu bukan hanya di dalam hati tetapi diucapkan. Itu nanti ada di bagian fikih. Merupakan ikhtilaf ulama, perbedaan ulama, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Abi bahwa perbedaan pendapat di dalam fikih itu merupakan hal yang biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam fikih itu ada berapa madhab Bu? 4. Itu yang kita ketahui. Pada sesungguhnya banyak ya Bu madhab-madhab yang tidak kita ketahui. Yang paling terkenal itu hanya 4. Siapa Bu boleh? Syafi'i, ya, Hambali, Hanafi, satu lagi Maliki.
Nah, nanti di pelajaran fikih akan dibahas bagaimana tempatnya niat, apakah hanya di dalam hati atau diucapkan juga. Insya Allah mungkin diingatkan aja kalau Abi sudah datang, secara fikih niat itu di mana, gitu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis di sini, hadis an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sudah populer ya Bu hadis itu? Populer belum? Sering dengar nggak Bu? Apa tuh artinya? Kira-kira apa artinya? Iya, segala sesuatu pekerjaan atau berbagai macam pekerjaan itu diawali dengan niat, harus dengan niatnya. Nah, tadi seperti yang saya katakan, bukan hanya peribadahan saja yang diawali dengan niat. Misalnya kita mau ke Bandung nih Bu, mau ke Bandung. Nah, niat mau ke Bandung. Setelah dari Bandung, itu niat itu bisa berubah nggak Bu kira-kira? Di tengah, misalnya mau kemana Bu? Mau ke Tasik ya Bu? Bandung saya, Tasik Abi, yuk mampir. Jadi gini Bu, niat itu akan berubah di tengah jalan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika kita berniat ingin ke Bandung, kita bisa berubah menjadi ingin ke Tasik. Walaupun dari rumah kita tidak berniat untuk ke Bandung, untuk ke Tasik, tapi tiba-tiba kita ngelihat waktunya panjang dan cukup untuk bolak-balik pulang pergi, akhirnya kita teruskan ke Tasik. Nah, itu perubahan niat di tengah. Sekarang untuk beribadahan, kira-kira ada nggak Bu perubahan ibadah, perubahan niat dalam ibadah? Pernah nggak ngalamin? Pernah nggak sih? Tegang ya Bu? Saya yang tegang Bu. Saya yang tegang, kok ibu-ibu ikut tegang? Iya, iya. Contohnya? Ya? Iya, iya. Itu perubahan niat yang baik. Tadinya kita mau sholat sendiri karena di belakang belum ada makmum, ya kan? Tiba-tiba ada yang datang, kita ditepuk biasanya ya Bu ya. Nepuknya gimana Bu? Jangan begini Bu, tak kaget orangnya. Plak, jangan begitu ya Bu ya. Tapi cukup tak kaget, yang ada malah batal imamnya, bener nggak Bu? Ya. Jadi ketika perubahan niat itu bisa menjadi dua perubahan yang baik dengan perubahan yang bukan tidak baik. Mungkin ada yang tidak baik. Misalnya yang yang mengurangi pahala, kira-kira apa Bu? Misalnya kita infak nih Bu, kita niat nih mau infak, kita mau niat infak misalnya 1 juta, mau infak 1 juta ke masjid sekolah lah ya, masjid sekolah anak kita. Terus kita jalan, lewat dong di mall, bener nggak? Kita ke sekolah ada yang lewat ke mall nggak sih? Ada ya, lewat dong di mall. Dilihat ada bed cover Bu, bed covernya diskon. Diskonnya berapa persen? 75%. Ya, 75% kecil apa banyak sih Bu? Udah 75% ditambah 10%. Ngiler nggak Bu? Saya ngiler Bu. Kalau saya terus terang saya ngiler kalau ada denger diskon. Perempuan kali ya Bu ya. Nah, ketika lewat mall itu gede biasanya kan, kayak di Carrefour kan besar, ini sekian, dipampang di di papannya, ya kan? Kita mampir, aduh nih uang nih 1 juta nih, tapi coba lihat tanggalnya, ternyata tanggalnya hanya sampai tanggal 24 September Bu. Mana yang Ibu pilih? Infak 1 juta tetap, tapi beli bed cover yang besok nggak ada lagi. Gimana? Sementara infak pun hanya hari ini. Gimana Bu? Gimana Bu? Manusiawi nggak sih kalau kita ada rasa seperti itu? Ya, bener nggak? Iya. Jadi ketika kita berubah niat
Misalnya dari tadinya mau infak 1 juta, Bu. Tiba-tiba kita infaknya jadi 500.000. Tapi kalau 500.000 buat ongkos mana, buat taksi mana, jadi 250.000. Artinya nyisa 250.000, belum taksi. Bisa mampir bakso dulu, ya kan? Jadi kemana-mana tuh buat infak. Nah, kira-kira untuk pahalanya seperti apa, Bu? Pahalanya seperti apa? Kan Ibu pernah dengar nggak sih? Ketika kita berniat sesuatu yang baik, maka Allah akan mencatat niat itu menjadi niat baik. Dan ketika kita tidak jadi melaksanakan niat baik itu, Allah tidak akan menghapus niat itu. Pernah dengar nggak, Bu, yang itu? Nah, coba simpulkan yang itu gimana? Kalau begitu gimana, Bu? Iya. Coba yang berpendapat dapat, semuanya siapa? Dapat. Yang berpendapat nggak dapat? Yang berpendapat dapat tapi nggak full, ada nggak? Yang benar gimana, Bu? Insya Allah dapat tapi nggak full. Karena apa? Karena kita sudah mampu untuk infak 1 juta. Ketika kita infak hanya infak 250.000 karena dipakai bakso, dipakai apa tadi, ongkos taksi, dipakai apa lagi? Bed cover. Yaitu untuk dia, untuk bakso dan bed cover. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu disesuaikan dengan niatnya masing-masing, dengan niatnya sendiri. Nah, perbuatan itu ada tiga apa ya? Mencakup tiga aspek ya. Yang pertama perbuatan hati. Perbuatan hati. Kemudian perbuatan lisan. Yang ketiganya perbuatan apa, Bu? Gerakan. Atau di bahasa Arab dikatakan al-jawarih. Amalul qalb, amalul lisan, wa amalul jawarih. Nah, kira-kira perbuatan qalb itu apa, Bu? Perbuatan hati. Perbuatan hati. Syirik. Terus? Artinya perbuatan hati itu yang benar-benar hanya hati kita yang tahu dan Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Karena semua niat yang ada di diri kita, perbuatan hati kita adalah salah satu rahasia antara Allah dengan hambanya. Tadi perbuatan hati antara lain apa, Bu? Syirik, bohong. Bohong kita bisa ngucap, baru ketahuan itu campuran. Apalagi? Iri, banyak, Bu. Iri, dengki, syirik. Siapa lagi? Sombong. Ya, sombong. Yang baik dong, Bu, yang jelek melulu dari tadi kayaknya. Yang baiknya mana? Yang baik apa, Bu? Niat. Terus ada lagi? Apa, Bu? Masih ada? Ikhlas. Terus? Ya? Sabar. Ada lagi? Husnuzan. Terus? Tawakal. Bener gak? Kita sabar. Kita cuma bilang, yaudah Ibu mah sabar. Sabar gak begitu? Menurut para alim ulama, kalau dia mengucapkan iya deh, aku mah sabar, ngenes, itu bukan tanda bukti sabar. Sabar hanya ada di dalam hati, walaupun boleh dikatakan tapi dengan orang-orang yang tertentu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada timbul ria. Ya, terus tawakal. Ya, tawakal pun itu kan bentuknya bentuk hati. Tidak ada bentuk tawakal secara gerakan, ada nggak, Bu? Nggak ada ya. Tawakal secara bentuk gerakan itu nggak ada. Itu benar-benar dalam hati. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, setelah kita berusaha, setelah kita doa, lalu kita bertawakal, artinya kita berbuat dengan hati. Tawakal.
Kemudian dan lisan apa Bu? Banyak lisan. Doa, zikir, apa lagi Bu? Doa, zikir, tilawah, sholat. Karena sholat itu dikerjakan dengan perbuatan dan lisan juga hati. Sholat mencapai tiga unsur, tiga kegiatan: lisan, hati, dan gerakan. Nah, terus untuk yang perbuatannya apa Bu? Perbuatannya banyak ya Bu ya, tadi seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu adalah perbuatan dari pekerjaan yang dengan gerakan. Nah, kemudian ini dikatakan bahwa faman kanat hijratuhu lidunya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tahu nggak Bu itu? Pasti insya Allah pada tahu ya asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis ini. Kalau Quran kan asbabun nuzul ya Bu ya. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis ini. Jadi saat itu Rasulullah memerintahkan untuk hijrah. Hijrah itu ada 3 kali ya Bu ya. Yang pertama hijrah ke mana Bu? Ke Habasyah. Ke Habasyah. Itu hukumnya wajib, sunnah atau apa Bu? Hukumnya sunnah. Yang kedua, hijrah yang kedua itu sama ke Habasyah juga. Itu hukumnya sunnah juga. Kemudian yang ketiga itu ke Madinah. Hukumnya wajib atau dikatakan yasrib. Nah, saat itu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang dia ingin ikut berhijrah tapi tidak dengan niat mengikuti Rasul, tidak dengan niat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat untuk mengikuti perempuan yang mau dinikahinya. Hanya mengikuti perempuan yang dicintainya. Dapat nggak Bu kira-kira? Setelah dia hijrah dapat nggak Bu? Iya, pahalanya nggak dapat, pahala hijrahnya nggak dapat. Tapi dapat nggak perempuan itu? Dapat ya Bu ya. Jadi orang yang berhijrah karena perempuan tadi, dia hanya dapat pahala perempuan yang dinikahinya dan pahala anak. Wallahu alam itu saya belum tahu pasti, cuman yang saya tahu pahala mendapatkan anak ya Bu ya. Nah, kemudian dia tidak mendapat pahala dari Allah. Padahal kita tahu semuanya bahwa ketika kaum muhajir berhijrah itu pahalanya tidak ada yang bisa menolak kecuali apa Bu? Kecuali surga. Dan dia menolak pahala itu karena dia secara tidak langsung dia menolak pahala itu. Karena dia hanya mengejar perempuan. Nah, turunlah hadis itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaiha. Jadi barang siapa yang berniat untuk sesuatu yang hanya diinginkannya tanpa niat lillahi ta'ala, maka yang didapat hanya niat yang awal, nggak dapat pahala. Kira-kira apa tuh Bu contohnya? Ke majelis taklim mungkin nggak sih ada niat yang lain? Mungkin ya. Nah, niat awalnya apa? Majelis. Terus, insya Allah kalau niat awalnya majelis itu akan tertutup semuanya. Makanya ketika majelis taklim, setelah selesai majelis taklim itu kan ada doa kafaratul majelis ya Bu ya. Itu untuk menutup semuanya. Menutup kita yang lagi ngobrol, menutup kita yang lagi bengong, menutup kita yang lagi ngantuk. Karena terus terang saya sering banget lagi taklim ngantuk.
Kalau lagi begini saya nggak ngantuk karena grogi, Bu. Jadi kalah ngantuknya sama grogi. Ya. Kemudian seperti halnya satu peribadahan, kita berhias diri lah, Bu, ya. Berhias diri. Niat awal kita apa, Bu? Berhias diri kira-kira? Iya, berdandan. Dalam bahasa Arab dikatakan zina. Az-zina, bukan zina. Az-zina. Zina itu perhiasan. Mudah-mudahan tulisannya bagus. Az-zina. Zina artinya perhiasan. Kebaca nggak, Bu? Ini titiknya 2 ya, Bu, ya. Set gitu. Kita biasanya kalau titik 2 suka disambungkan begitu. Az-zina. Zina itu perhiasan. Perempuan boleh nggak sih berhias? Boleh. Syaratnya? Syaratnya apa, Bu? Ya. Syaratnya apa? Dengan menyenangkan suami, benar, Bu? Gitu nggak sih kita? Niat utama kita berhias apa, Bu? Hah? Biar segar. Terus suami diapain dong, Bu? Padahal subhanallah suami yang menafkahi kita untuk membeli semua perhiasan. Bener nggak, Bu? Kasihan ya, suami udah beliin udah kasih nih, Bu, ini sekian, silahkan kamu atur. Kita udah misahin, Bu, buat listrik, buat bekal anak sekolah, buat apa lagi? Buat bayaran sekolah, buat belanja bulanan, buat orang-orang di rumah kita. Terus buat apa lagi? Buat telepon segala macam. Ternyata bisa, Bu, sisanya banyak lagi. Itu tuh pakai apa, Bu? Pakai bedak. Terus apa lagi? Buat ke salon. Terus beli baju baru, tas baru, kerudung baru. Tapi iya sih, kita pakai sama suami. Tapi begitu sampai di rumah, jreng, ganti nggak, Bu? Ganti nggak, Bu? Asikum ya nafsi bitaqwallah. Jadi ketika sampai rumah, Bu, bongkar nggak, Bu? Bongkar nggak sih, Bu? Kita pakai baju. Kita baju ada berapa macam, Bu? Hah? Kita punya baju berapa macam sih, Bu? Bermacam-macam. Berapa macam, Bu? Jenis, menurut jenisnya. Yang pertama, baju apa, Bu? Baju kerja boleh. Maksudnya baju kerja ke kantor? Kerja di dapur. Baju kerja. Yang kedua, baju pergi. Istilah di rumah saya baju pergi namanya, Bu. Yang ketiga apa? Baju apa, Bu? Baju apa? Gak punya baju kayaknya ibu-ibu di rumah ya. Baju pesta. Baju pesta, baju tidur, baju kerja. Baju tidur berarti ya? Baju tidur. Terus ada lagi, Bu? Ada lagi nggak? Baju mandi, mantap. Baju mandi boleh. Apa lagi, Bu? Ada lagi nggak? Baju renang. Oke. Baju olahraga ya. Karena nggak semuanya renang. Terus? Punya baju nggak di rumah? Baju sholat. Jadi kita taruh di mana nih baju sholat? Tali pala nomor. Baju
Baju apa Bu? Kesian banget kelupaannya. Ayo. Di antara semua ini, yang paling bagus yang mana Bu? Baju mana Bu? Yang paling jarang dipakai, paling mahal, paling bagus baju pesta. Baju mana yang urutannya yang paling baik? Jadi penampilan nih maksudnya. Boleh dari penampilan, dari secara zahirnya. Nomor depan nomor 1 lihat ini. Terus yang kedua, waduh. Yang ketiga, yang keempat, waduh. Ini berarti saya taruh di sini kali ya. Terus baju olahraga, mantap. Terus baju mandi kayak apa tuh Kak? Ini tadi nomor 6. Ini nomor 7. Baju pesta kapan dipakainya? Pesta. Suami diajak nggak Bu? Diajak. Berarti kapan menikmatinya suami? Pas pesta. Pas pesta, pas di rumah lagi ngeliatin kita dandan, berapa jam kita kalau mau ke pesta Bu dandannya? Bener? Bener nggak? Berapa lama kita memilih baju pesta? Seminggu sebelumnya. Bisa-bisa kita jahit dulu ya Bu ya. Ada yang kurang? Matching nggak gitu? Murah tasnya yang mana tasnya? Nggak ada yang matching tasnya, beli nggak Bu tuh biasanya tuh? Beli. Tasnya nggak ada yang matching, beli nggak kita Bu? Uangnya dari siapa? Suami. Uangnya dari siapa Bu uangnya? Melalui suami. Dari Allah, melalui rezekinya diturunkan dari Allah melalui hasil jerih payah. Tadi mau ke pesta, pakai baju milihnya 1 minggu. Atau kita 1 minggu, kenapa? Karena takutnya kalau sebelum 1 minggu takutnya bajunya tasnya nggak matching, sepatunya nggak matching, apalagi Bu, tas, sepatu, kerudungnya nggak matching, kita ada waktu untuk beli lagi, bener nggak sih Bu? Kita ada waktu untuk beli kalau mau ke pesta tuh, ya, gitu nggak Bu? Ada yang nggak begitu? Masya Allah. Nah, 1 minggu kita siapkan untuk menyiapkan baju pesta. Baju pesta sudah ada. Di 1 minggu itu kita taruh, udah dipisahin. Nyari tasnya, ada nggak ya yang matching? Ada, alhamdulillah. Coba sepatu, ada nggak ya yang matching? Ada nggak Bu? Ada nggak yang matching sepatunya? Ada, berarti suka pergi ke pesta ya Bu. Nggak ada yang matching. Apa Bu? Jalan deh, beli, minta sama suami. Oke, matching semuanya. Kerudung matching, baju matching, tas pesta matching, sepatu matching. Pas waktunya tiba, paling sebentar, 2 jam perempuan, bener nggak? 2 jam perempuan menyiapkan semuanya, ya, sebelum pesta, menyiapkan semuanya. Itu bukan perkataan saya, perkataan guru-guru saya di sana. Rata-rata perempuan itu kalau mau ke pesta, paling sedikit, walaupun tidak seluruhnya ya Bu ya, paling sedikit menyiapkan baju pesta itu 2 jam. Walaupun sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pernah nggak Bu, disiapkan sudah jauh-jauh hari, ternyata
ih kayaknya bukan yang ini deh. Pernah nggak Bu? Nah itu suami nungguin, duduk, ayo dong Mi, ya Bi bentar Bi, bagus nggak Bi pakai ini? Iya bagus, ganti lagi, bertau. Bi kalau yang ini, iya bagus, ngaca lagi. Tapi kok kayak ini begini sih Bi ya? Ya terserah kamu deh. Ya kata Abi gimana? Gitu nggak Bu? Saya begitu Bu. Gitu nggak? Kalau saya punten-punten alhamdulillah saya pakai kerudung, saya pakai baju, saya ngomong dulu sama Abi. Kenapa? Karena yang ngelihat suami kan. Kalau suami bilang pantas ya pantas. Mudah-mudahan Abinya juga bilang pantas karena memang pantas, bukan karena bosen dia iya melulu. Karena kebanyakan ganti. Nah, kita ganti dari mulai memakai baju, dari mulai memakai bedak, dari mulai memakai kerudung. Suami kita ngeliatin dari awal, terus naik mobil. Suami kita ngeliat kita nih di mobil. Udah sampai ke pesta. Nah, ini nih yang utuhnya dilihat di suami di mana? Di pesta. Di pesta biasanya berapa lama, Bu? Setengah jam paling lama ya. Setengah jam. Masuklah lagi ke mobil. Biasanya di kita biasanya ini ya sore sampai malam, rata-rata seperti itu. Kita masuk mobil, kita ngantuk. Drek, cak-cak kan nggak Bu? Kita duduknya rapi lagi nggak Bu? Hati-hati lagi nggak Bu? Hati-hati lagi nggak kita duduknya? Enggak ya Bu ya? Enggak, kita cuek aja. Drek, udah ke pesta ini. Nah, terus sampai rumah, baju gantinya mana ya? Kita milih dulu nggak Bu? Habis dari pesta kita milih dulu nggak? Enggak, asal ngambil. Yang mana yang kita pakai? Yang mana yang kita pakai? Setelah dari pesta tadi nih, setelah dari pesta tadi kita yang mana yang kita pakai? Baju tidur. Waduh, dia nomor 6 secara apa Bu? Secara zahir, secara tampilan. Baju tidur, tidurlah dengan baju yang seperti ini, yang urutan nomor 6, ranking 6. Kita tidur dengan baju yang berranking 6. Tapi alhamdulillah sih masih 10 besar ya, masih 10 besar. Bangun tidur, kita mau sholat, pakai mana Bu? Pakai pakaian sholat nomor 4 lagi secara itu ya Bu ya. Secara apa Bu? Secara zahir, secara tampilan pakaian sholat kita nomor 4. Karena apa? Karena tidak terlihat oleh orang lain. Nah, di mana kita menyimpan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaiha. Di mana kita taruh tadi niat tadi? Di mana kita simpan innamal a'malu binniyat ketika baju untuk sholat kita berada di dalam nomor 4. Ketika baju untuk berdampingan dengan suami kita berada di dalam urutan nomor 6 secara zahir. Di mana Bu? Kira-kira Ibu simpan di mana innamal a'malu binniyat kita Bu? Bisa difahami ya Bu ya maksud saya? Kita begitu nggak sih Bu? Tanpa kita sadari kita selalu begitu. Bukan kita begitu lagi, kita selalu begitu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita untuk orang lain, bukan untuk suami. Innamal a'malu binniyat. Niat kita bukan buat orang lain secara pakaian. Mungkin secara peribadahan insya Allah mudah-mudahan kita niat untuk apa Bu? Untuk Allah.
Tapi ketika kita memakai pakaian sholat yang baik, itu nilai kita akan tambah lagi, Bu. Pahala kita akan bertambah lagi. Ketika disimpan baju tidur, sementara kita tidur berdampingan dengan suami, artinya suami hanya mendapatkan baju yang rankingnya ranking 6. Padahal yang paling bagus ranking berapa, Bu? Ranking 1. Ketika kita menghadap Allah, Allah hanya mendapatkan baju yang rankingnya ranking 4. Padahal yang paling bagus ranking 1. Hayu Ibu, tajdidun niyah. Kita sama-sama memperbaiki niat kita. Makanya para ulama sering mengatakan tajdidun niyah, perbaiki atau perbaharui niat kita. Ya Bu ya, bisa nggak Bu kira-kira? Bisa ya Bu ya. Baju tidur kita taruh di ranking berapa Bu? Balik Ibu. Boleh nggak Bu dibalik? Baju tidur kita taruh di ranking 2, boleh. Baju sholat kita taruh di ranking 1. Susah ini ya Bu ya? Susah nggak Bu? Kemudian baju pesta kita taruh di nomor berapa? Ya jangan begitu banget kali ini. Kan kasihan suami ngeliat istrinya Rudin itu apa ya? Ngeliat istrinya apa ya? Kocak. Oke. Baju pergi kita taruh di nomor berapa Bu? Tadi nomor 3-nya berarti apa Bu? Baju pesta tetap. Dan selanjutnya. Nah makanya hayu kita sama-sama memperbarui niat kita dalam segala sesuatu, dalam berbagai kegiatan. Baik itu ketika kita berbusana, ketika kita berdandan, ketika kita beribadah. Tajdidun niyah. Makanya kalau dulu guru-guru saya tuh kalau lagi pas masuk, ayo semuanya tajdid niyah gitu kan. Karena apa? Karena di Mekah itu kita sekolah tuh dapat ini Bu, dapat mukafaah tuh uang saku. Jadi sekian kali sekian kali nggak masuk gitu, itu dipertanyakan dan bisa-bisa tanpa mukafaah. Nah, tajdidun niyah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa, nah, subhanallah, hadis innamal a'malu binniyat itu para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu usuluddin. Hadis usuluddin, tahu nggak Bu usuluddin? Hadis yang utama di dalam agama, ya kan? Hadis usuluddin. Ini Imam Syafi'i mengatakan annahu qala, ini perkataan Imam Syafi'i. Hadal hadis tadi innamal a'malu binniyat, hadal hadis sulusul ilmi, sepertiganya dari ilmu. Benar nggak Bu? Hadal hadis sulusul ilmi wa yadkhulu fi sab'ina bab minal fiqh, dan masuk ke dalam 70%-nya bab fikih. Ya, benar. Karena apa? Karena ketika kita belajar fikih, semua peribadahan yang ada di pelajaran fikih itu diawali dengan niat. Syarat sahnya satu ibadah adalah niat. Karena dengan tidak adanya niat itu tidak syah ibadahnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad qala usulul Islam ala thalathati ahadis. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat tadi innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan oleh Umar ya Bu ya, Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu seperti dia langsung mendengar dari Rasulullah. Jadi tidak mendengar dari orang lain. Jadi dia langsung mendengar dari Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Tadi katakan usulul Islam ala thalathatil ahadis. Hadis Umar innamal a'malu binniyat yang pertama, wa hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Jadi yang pertama tadi hadis innamal a'malu binniyat untuk usuluddin menurut Imam Ahmad. Yang kedua hadis man ahdatsa min fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad, itu berkaitan tentang bid'ah.
Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul dan Khulafaur Rasyidin, itu ditolak, fahuwa rad, artinya bid'ah ya Bu ya, yang seperti itu. Kemudian hadis yang ketiganya menurut Usuluddin, menurut Imam Ahmad ini hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin, bahwa sesungguhnya sesuatu yang haram itu bayyin apa Bu? Jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Sebagian ulama, ada beberapa ulama mengatakan bahwa niat itu diartikan dalam dua makna. Kira-kira apa Bu? Niat diartikan dua makna. Ada yang tahu Bu? Makna dari niat. Niat dulu deh, secara bahasa apa Bu? Niat secara bahasa apa Bu? Niat secara bahasa niat secara bahasa apa Bu? Keinginan secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu. Ada yang tahu nggak Bu al-qasdu artinya? Al-qasdu. Al-qasdu. Kemudian secara istilahan al-qasdu wa iradatuh. Al-qasdu wal iradatuh. Al-qasdu itu maksud Bu artinya. Niat itu artinya maksud secara bahasa Indonesia. Kemudian istilah al-qasdu wal iradatuh, maksud dan apa yang diinginkannya. Benar nggak Bu? Kalau salah tolong dikoreksi. Ya jangan koreksi saya, koreksi ulama berarti kan. Ya Bu ya. Al-qasdu wal iradatuh, maksud dan keinginan yang dia inginkan, yang dia maksud. Nah, kemudian ini secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara makna tuh ada dua Bu. Menurut para ulama secara bahasa ada dua. Yang pertama, tamyizul ibadah ba'duha ala ba'din. Tamyizul ibadah ba'duha ala ba'din, mengkhususkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Lihat, itu makna yang pertamanya tadi apa? Tamyizul ibadah ba'duha ala ba'din, pengkhususan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kayak tadi Bu, kita dandannya sama, ya kan? Dandannya begitu Bu, sama, rapih, cantik, ya matching. Tamyizul ibadah ba'duha ala ba'd. Nah, niatnya kemana Bu? Niat buat ke pesta kah? Niat buat ke suami kah? Pekerjaannya sama nggak Bu? Sama ya Bu ya. Hanya kemana maksudnya kita untuk melakukan pekerjaan itu. Atau gini, kita sholat sunnah dengan sholat subuh, sama nggak Bu? Gerakannya sama. Gerakannya sama. Pakaian yang kita pakai juga sama. Sebelum sholat kita wudhu dulu, niat dulu. Yang membedakan apa? Niat. Niatnya niat sholat sunnah atau sholat wajib.
ya Bu ya. Kemudian yang lainnya mandi ya Bu ya. Mandi junub, mandi besar, kalau bahasa Indonesia bilang mandi besar. Itu mandi besar itu membersihkan hadas besar semuanya ya Bu ya. Tapi niatnya lain nggak Bu? Lain ya? Lain niatnya Bu. Kita mandi besar itu untuk membersihkan dari hadas besar ketika setelah haid, atau ketika setelah nifas, atau ketika setelah berhubungan, atau ketika setelah mimpi. Niatnya berbeda. Makanya ini dikatakan tamyizul ibadat ba'duha ala ba'din, merupakan pengkhususan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu perkataan yang pertama dari beberapa ulama. Kemudian yang kedua, tamyizul maksud bil amal. Hampir sama ya Bu ya. Tamyizul maksud bil amal. Kalau tadi kan tidak ada niat, pekerjaannya dua rakaat. Tapi ini salat subuh atau salat sunnah. Nah kalau ini bil amal dengan maksud, bisa dipahami nggak Bu? Sangat tipis sekali perbedaannya, karena yang pertama tadi tamyizul ibadat ba'daha ala ba'dan. Kemudian yang kedua tamyizul maksud bil amal. Maksudnya kita mau sholat subuh, artinya niatnya dengan sholat subuh. Kalau tadi kan gerakannya saja, yang kedua dengan niatnya. Nah itu para ulama mengatakan seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan niat di dalam di dalam Quran itu banyak banget ya Bu ya. Ada di surat Ali Imran, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Artinya ada yang lillah, ada yang tidak lillah. Yang lillah dengan yang tidak lillah, mengharapkan sesuatu yang lain. Kemudian lagi dikatakan di sini turidul ardud dunya, turidul ardud dunya wallahu yuridul akhirah. Man kana yuridul harthul akhirah tazid lahu fi harthi wa man kana yuridul harthud dunya, sama ini. Nah tadi kan perubahan niat itu akan berubah di tengah ya Bu ya. Mungkin nggak niat berubah di akhir? Mungkin nggak Bu? Mungkin nggak? Benar. Yakin? Benar Bu. Tengah banyak ya kita ya. Mudah-mudahan yang di akhir tidak ada yang berubah di antara kita. Amin. Tahu nggak Bu? Ternyata niat itu akan berubah di akhir. Kira-kira dengan apa Bu? Dengan apa ya Bu? Niat akan berubah di tengah. Seperti tadi kita niatnya mau ke Bandung, tiba-tiba kita ngelihat waktunya banyak banget, cukup untuk pulang pergi. Akhirnya ke Tasik, ke rumahnya Abi. Tadinya mau ke rumah saya aja kan ya Bu ya? Kapan mau ke rumah saya? Tadinya mau ke rumah saya aja, tiba-tiba ngelihat waktu banyak banget, akhirnya kita terusin ke Tasik. Itu perubahan niat di tengah. Tadinya kita mau infak 1 juta, kita melihat ada diskon bed cover 75%. 1 juta berarti kita sisihkan sebagian. Untuk apa? Untuk bed cover. Kemudian perubahan yang terakhir, perubahan niat yang di akhir. Dengan apa Bu? Dengan ria. Iya, dengan ria. Perubahan niat bisa terjadi di akhir dengan ria.
Perubahan niat itu bisa terjadi 2 kali, Bu. Di tengah, kalau di awal nggak berubah lah, orang niatnya awal kita bikin, ya. Di tengah, di tengah, di tengah, dan di akhir. Dengan apa yang ini tadi? Dengan ria. Pernah nggak Bu begitu? Pernah nggak Bu begitu? Kalau saya terus terang pernah. Karena manusiawi ketika seorang merasakan ria itu adanya di dalam hati loh Bu, ya kan? Ria itu tempatnya sama di dalam hati seperti niat. Ya, kalau Abi pernah cerita katanya apa? Ada seorang temannya, dia menginfakkan hartanya di masjid. Sementara ingat nggak Bu, setiap Jumat yang infak di masjid itu diumumkan. Ingat ya Bu ya. Akhirnya orang itu Jumatan tidak di masjidnya dia, Jumatan di masjid lain, karena katanya takut ria. Takut ria kalau sudah disebut namanya. Tapi tetap Bu, ketika dia di masjid Jumatan dia nggak konsen. Karena apa? Karena ingat, udah disebut belum ya? Ya Bu ya, udah disebut belum ya? Nah, niat kita yang sudah baik berinfak kepada satu masjid, taruhlah dengan nilai 1 juta, terus kita ria, gimana jadinya Bu? Hilang, sayang ya Bu ya. Haba'am manthuro, akan hilang begitu saja. Seperti apa Bu kalau diperumpamakan? Seperti kita menyimpan tepung di dalam piring, di atas piring, kemudian kita simpan kipas angin. Bisa nggak Bu? Sia-sia ya Bu ya? Ya? Jadi kotor kemana-mana malah ya. Sama Bu, dengan ria juga seperti itu. Jadi ketika kita niat yang baik tetapi kita ada ria, itu semuanya hilang. Bagaimana cara menghilangkan ria? Dengan taubat, dengan banyak istighfar, ta'awud, sholawat. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi kita saling mengingatkan bahwa kita harus selalu memperbaiki niat kita, tajdidun niat. Ketika kita sekarang itu masih ada waktu kita memperbaiki niat kita. Niat kita untuk ta'lim di sini dengan niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Masih ada waktu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak sungkan untuk mengoreksi saya, karena saya seperti yang tadi saya bilang, saya masih sangat-sangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.